Iran tenggelam dalam bencana karena krisis minyak yang brutal menghantam rezim para ayatollah, tepat di titik paling sensitif. Uang yang menopang garda revolusi, membayar sekutu, menjaga agar penindasan tetap berjalan, dan berusaha menjual kepada dunia citra palsu bahwa rezim itu kuat. Pada 16 Mei 2026 ini yang meledak di berita bukan hanya tumpahan minyak di Teluk Persia, atau masalah teknis di dekat Pulau Kark, basis ekspor utama Iran. Ini adalah tanda bahwa tekanan dari Amerika Serikat mulai mengubah minyak milik rezim itu sendiri menjadi beban mati. Kapal-kapal yang terhenti, pengiriman yang terhambat, sanksi yang menekan para pembeli, dan struktur keuangan Iran yang tercekik menunjukkan kenyataan pahit bagi Teheran. Tanpa bisa menjual minyak dengan leluasa, rezim kehilangan pemasukan, kehilangan napas, dan kehilangan kekuasaan. Sementara Trump memperketat jalur uang tanpa harus mengubah setiap langkah menjadi perang terbuka, Iran berusaha menutupi kerugian dengan pidato, ancaman, dan propaganda. Tapi bencana itu sudah muncul di laut, di pasar, dan di dalam mesin yang menopang kediktatoran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada dengan standar kredibilitas. Milson Alves. Krisis mulai menguat setelah pelacak kapal menunjukkan bahwa Pulau Kark yang bertanggung jawab atas sebagian besar ekspor minyak Iran tidak melakukan pengiriman sejak 6 Mei. Di tengah laporan kebocoran minyak yang dibantah oleh Teheran. Gambar satelit yang dilihat oleh para analis menunjukkan adanya noda mencurigakan yang menyebar hingga puluhan kilometer persegi di dekat pulau tersebut, tepat di area yang digunakan oleh kapal tanker minyak yang mencoba memuat minyak. Penyebabnya memang belum dipastikan secara definitif, tetapi kerusakan politiknya sudah mulai terlihat. Rezim tersebut sangat bergantung pada minyak ini untuk bertahan hidup, dan sekarang mereka melihat sumber utamanya berada di bawah tekanan. Apa yang terjadi sekarang sangat mudah dipahami. Ketika minyak tidak keluar, uang pun tidak masuk. Dan ketika uang tidak masuk, Teheran kehilangan napas untuk membiayai struktur kekuasaannya sendiri. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan bahwa kampanye tekanan ekonomi ini memang menargetkan kemampuan rezim Iran untuk menghasilkan, memindahkan, dan memulangkan dana, termasuk dengan sanksi terhadap perusahaan, kapal, dan jaringan yang terkait dengan perdagangan minyak. Pada 24 April, Washington memberikan sanksi kepada kilang minyak Hengli dari Tiongkok dan sekitar 40 perusahaan serta kapal yang terkait dengan apa yang disebut armada bayangan Iran, menuduh sistem ini tetap bertahan hidup. Minyak Teheran. Garda revolusi masuk ke pusat cerita ini karena minyak Iran bukan hanya produk ekspor. Minyak itu adalah roda penggerak kekuasaan. Menurut Departemen Keuangan Amerika, rezim tersebut menggunakan jaringan keuangan paralel, tempat penukaran uang dan perusahaan cangkang untuk mengubah pendapatan minyak menjadi uang yang bisa digunakan untuk militer, mitra, dan sekutu regional. Pada 1 Mei, Departemen Keuangan menyatakan bahwa Iran menyelesaikan sebagian besar penjualan minyaknya dalam mata uang Yuan Tiongkok dan bergantung pada jaringan ini untuk mengonversi dana serta menghindari sanksi. Di luar, rezim tersebut berkoar keras. Namun di dalam, mereka harus menyembunyikan uang, melakukan pembayaran secara tidak langsung, dan mencari pembeli yang bersedia mengambil risiko. Tumpahan minyak di dekat Kark mengungkapkan luka lain. Para ahli memperingatkan tentang risiko terhadap perikanan, komunitas pesisir, instalasi desalinasi, dan habitat laut. Kerusakan langsung terlihat di laut, di pesisir, dan dalam rutinitas orang-orang yang bergantung pada wilayah itu. Teheran mencoba menyalahkan asal mula masalah ini pada kapal dari negara lain. Tekanan menjadi semakin berat karena Tiongkok, pembeli minyak Iran terbesar, menjadi pemain utama dalam permainan ini. Donald Trump mengatakan sepulang dari Beijing bahwa ia telah berbicara dengan Xi Jinping tentang Iran, tentang sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang membeli minyak Iran, dan tentang perlunya membuka kembali Selat Hormuz. Yang terpenting dari minyak Iran sekarang juga harus menghitung biaya untuk terus mendukung perdagangan ini di bawah pengawasan Amerika Serikat. Disinilah bencana menjadi sangat brutal bagi rezim. Iran telah mencoba menggunakan minyak, jalur laut, dan pembeli alternatif sebagai tameng ekonomi.
Namun, respons Amerika adalah memperketat semua celah dalam sistem, kapal, kilang, bank paralel, perusahaan cangkang, dan para perantara. Sasarannya bukan hanya mencegah satu pengiriman saja. Sasarannya adalah membuat setiap barel minyak Iran menjadi lebih mahal, lebih sulit untuk dipindahkan, dan lebih berisiko bagi siapapun yang membelinya. Trump memahami bahwa dia tidak perlu mengubah setiap langkah menjadi pertunjukan militer. Cukup dengan mencekik aliran uang yang menghidupi mesin tersebut. Sementara itu, rezim berusaha mempertahankan penampilan seolah-olah mereka masih mengendalikan keadaan. Teheran membantah sebagian tuduhan, mencoba menyalahkan pihak ketiga atas kebocoran tersebut, dan berbicara tentang negosiasi ketika mereka menyadari tekanan semakin berat negara ini. Tetapi masalahnya adalah krisis minyak telah mencapai titik yang sangat sensitif. Iran perlu menjual minyak untuk menjaga ekonominya tetap berjalan, mata uangnya tetap bernapas, dan struktur militernya tetap terisi. Tanpa jalur keluar normal melalui laut, dengan pembeli yang berisiko, dan dengan sanksi yang menargetkan jalur keuangan, minyak menjadi beban di dalam sistem itu sendiri. Pasar juga merasakan dampaknya. Reuters melaporkan bahwa harga minyak naik menjadi sekitar $109 per barel. Na sexta-feira, em meio a pukulan. Kenaikan nilai tersebut menunjukkan bahwa ketegangan tidak hanya terbatas di dalam perbatasan Iran. Ketika Teheran tersendat, mengancam atau kehilangan kendali atas mesin energinya sendiri, dampaknya langsung terasa pada harga. Ketika negosiasi diplomatik terjadi, perselisihan antara Washington, Beijing, dan rezim Iran. Situasi di Pulau Kirgis masih mengirimkan pesan kuat ke Iran. Selama bertahun-tahun, rezim telah menjual citra perlawanan. Tetapi sekarang garis pantainya tampak tercemar, jalur-jalurnya diawasi, dan para pembelinya berpikir dua kali sebelum melangkah maju. Mesin Iran dibangun untuk menantang sanksi, menyembunyikan kapal, dan memindahkan uang melalui jalur-jalur gelap. Sekarang, jalur-jalur yang sama itu sedang ditutup satu persatu. Langkah berikutnya cenderung berupa kombinasi tekanan ekonomi, negosiasi paksa, dan pengawasan lebih ketat terhadap kapal serta perusahaan. Jika Iran menerima kesepakatan, mereka harus menghadapi tuntutan terkait program nuklir, arus pelayaran, dan pendanaan kelompok-kelompok sekutu. Jika Iran melawan, bisa jadi akan ada lebih banyak perusahaan yang dikenai sanksi, lebih banyak kapal tanker minyak yang diblokir, dan semakin sulit untuk mengubah minyak menjadi uang tunai. Krisis ini tidak akan menjatuhkan rezim dalam satu hari, tetapi menekan tepat di titik yang paling sakit, yaitu pada uang yang menopang kekuasaan. Dan itulah sebabnya Iran tenggelam dalam bencana akibat krisis minyak yang brutal. Bukan karena kurangnya pidato, ancaman, atau propaganda, tetapi karena rezim tersebut terkena di titik di mana retorika tidak bisa membayar gaji, tidak bisa membeli suku cadang, tidak bisa menggerakkan kapal, dan tidak bisa membersihkan kebocoran. Minyak yang seharusnya membiayai Teheran sekarang justru menjadi bukti kelemahan. Dan tekanan Amerika mengubah sumber utama uang rezim menjadi jebakan ekonomi yang terbuka di hadapan dunia. Saya Milson Alves, pakar hubungan internasional, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.